Kasus di mana ada jenazah AKP Rianto Ulil Ansar yaitu korban penembakan di area parkir Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat. Akhirnya tiba di kampung halaman. Jenazah tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan setelah bertolak dari Padang ke Jakarta. Jenazah tiba pukul 23.50 waktu Indonesia Tengah. Kedatangan jenazah disambut oleh keluarga dan kerabat di area kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Setelah dilakukan upacara penyambutan oleh personel polisi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Antang Jaya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Bawa kemana tadi jenazah? Jenazahnya mau dibawa ke rumah duka di Antang. Di Antang, Pak. Antang. Itu rencana dikebumikan kapan sih, Pak? Rencana dikebumikannya masih menunggu konfirmasi dari keluarga karena rencana masih ada yang ditunggu katanya dari luar daerah. Kalau tiba tadi jenazah, Pak, pukul berapa sih, Pak? Tiba jenazah itu jam 23.50. Saat tiba di rumah duka di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kedatangan jenazah AKP Rianto disambut isak tangis kerabat dan keluarga. Keluarga meminta agar kasus kematian korban diusut seadil-adilnya. AKP Rianto menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan sejak 24 November 2023. Menurut rencana, korban akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Panaikang, Kota Makassar pada hari Minggu. Harapan keluarga yang harus hadir dan semoga tidak ada yang beginian. Dan pelaku dihukum setimpal. Iya, pelaku memang begitu dihukum ya. Karena Rian ini memang baik. Kapolda saya bilang ini Rian ini orang berprestasi. Dia bilang buktinya dia berani mengungkapkan. Dan itulah cirinya dia memang orang lahir di sini ya berani itu. Berani, nah lambu lurus dia. Informasi terkini pemeriksaan pelaku penembakan dan situasi dari rumah duka saudara akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Rio Johannes dari Padang dan Linda Wirawan dari Makassar. Kita ke Rio terlebih dahulu. Rio, selamat pagi. Jadi apa hasil pemeriksaan sementara kepada pelaku terkait dengan motif dari penembakan ini? Ya, Aftar dan juga saudara, hingga saat ini memang pihak kepolisian belum menyampaikan perkembangan terbaru terkait motif. Karena penyelidikan sendiri masih terus berkembang dan terus didalami pihak kepolisian atau penyidik dalam ini Propam Polda Sumbar terus mendalami keterangan dari saksi-saksi dan juga tersangka sendiri. Sejauh ini sudah ada 5 orang yang diperiksa termasuk tersangka dan juga Kapolres Solok Selatan selaku pimpinan atasan tertinggi di wilayah hukum Solok Selatan. Dan kemarin itu juga sudah dilakukan tim Inafis Polda Sumbar sudah turun ke Polres Solok Selatan untuk melakukan olah TKP awal. Di sana juga ditemukan 2 selongsong peluru yang ditembakkan oleh AKP Dadang Iskandar kepada AKP Ruli Ulil. Dan sejauh ini pihak kepolisian masih terus mengembangkan karena dari hasil penyelidikan ini didapati fakta bahwasannya ada 9 peluru yang ditembakkan oleh tersangka ini dan 2 ditembakkan kepada korban, sementara 7 lagi itu masih dalam proses penyelidikan kemana dan di mana ditembakkan oleh tersangka ini. Dan sejauh ini pihak kepolisian juga masih akan melakukan penyelidikan lebih dalam terkait penembakan ini dengan kasus penertiban tambang ilegal galian C sertu pasir dan batu yang tengah diselidiki oleh korban. Apakah memang ini hanya itu latar belakangnya atau memang ada persoalan pribadi yang melatar belakangi hal ini dan sejauh ini masih dalam proses penyelidikan. Demikian, Afta. Rio, ada dugaan soal gangguan mental. Bisa dijelaskan kenapa polisi begitu cepat menyimpulkan hal itu soal kejiwaan dari pelaku? Ya, sejauh ini dapat saya sampaikan bahwasannya tersangka ini, AKP Dadang ini juga pernah berdinas di Kota Padang. Dia merupakan Kasat Narkoba Polresta Padang dan sejauh ini dari bagaimana interaksi saya dengan tersangka ini, dia masih normal dan juga dikenal sebagai orang yang baik. Di polisian sendiri juga dia termasuk personil yang bisa berprestasi karena dalam hal ini Kapolda juga menyampaikan kedua perwira ini
baik itu tersangka maupun korban juga sedang tengah dalam promosi jabatan untuk pangkat kompol. Demikian, Afta. Baik, terima kasih Rio Yohanes. Selanjutnya kami akan juga memperbarui informasi Anda. Ini sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Linda Wirawan di sana. Linda, bagaimana dengan rencana pemakaman korban hingga hari ini? Baik, selamat pagi Reza dan juga saudara. Untuk rencana pemakaman jenazah korban, tadi kami sudah melakukan perbincangan bersama dengan paman korban yakni Pak Ruben yang menyatakan bahwa untuk rencana kapan lebih tepatnya jenazah korban akan dimakamkan ini masih belum bisa dipastikan karena masih menunggu beberapa sanak saudara keluarga yang masih ingin berdatangan dari luar negeri, baik itu dari Kuala Lumpur, Malaysia dan juga dari Vietnam. Semalam bahkan masih berdatangan keluarga korban yang berasal dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Namun yang bisa kami konfirmasi bahwa pada hari ini keluarga korban akan berembuk dan juga melakukan diskusi mengenai kapan waktu jenazah korban akan dimakamkan. Dan juga yang bisa kami konfirmasi bahwa jenazah korban akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Panaikang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tepat di samping opa ataupun kakek dari korban yakni AKP Rianto Ulil Ansar. Untuk langkah hukum yang diambil dari pihak keluarga menyerahkan secara keseluruhan dan juga percaya kepada penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sambil terus mengajak seluruh masyarakat untuk juga ikut memantau bagaimana kemudian jalannya penyelidikan. Sedangkan untuk jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar dipulangkan ke Makassar, Sulawesi Selatan tepat pada malam kemarin, tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tepat pada pukul kurang lebih 11 malam waktu Indonesia Tengah, disambut oleh keluarga dan juga kerabat di area kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Dan kemudian setelah dilakukan upacara penyambutan oleh personil kepolisian, jenazah korban langsung dibawa di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di rumah duka di Jalan Antang Jaya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dan juga merupakan rumah dari kedua orang tua korban, yakni AKP Rianto Ulil Ansar, dan tiba di rumah duka semalam kurang lebih pada pukul 1 dini hari. Dan untuk saat ini yang bisa kami gambarkan saudara, sudah ada beberapa sanak saudara keluarga yang sudah mulai berdatangan untuk menyampaikan belasungkawa mereka kepada keluarga korban dari AKP Rianto Ulil Ansar. Reza. Ya Linda, tadi Anda mengatakan bahwa keluarga sudah berembuk dan menyerahkan kasus ini ke hukum, diminta juga seluruh masyarakat agar terus mengikuti kasus ini supaya bisa ditegakkan seadil-adilnya. Lalu apa yang ditekankan ke keluarga atas kasus kekerasan terhadap korban? Baik, yang selalu ditekankan oleh keluarga korban pastinya tentu untuk mengajak masyarakat memantau bagaimana kemudian jalannya penyelidikan sehingga kemudian kasus ini bisa diselesaikan secara seadil-adilnya. Pihak keluarga juga terus menekankan bahwa kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat dan juga rakyat Indonesia, terutama untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia. Pihak keluarga juga selalu menyatakan bahwa sosok korban merupakan sosok yang sangat penyayang dan juga mudah bergaul, dan ini dibuktikan dengan banyaknya kemudian karangan bunga yang dapat Anda saksikan kemudian ketika memasuki Jalan Antang Jaya, yang kemudian ini merupakan rasa berbelasungkawa dari berbagai pihak yang kemudian juga turut berduka cita akan kemudian terjadinya peristiwa ini. Dan juga rencananya sebentar malam akan diadakan ibadah penghiburan yang bisa diikuti oleh teman-teman yang ingin berbelasungkawa. Reza. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Linda Wirawan melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Rio Yohanes dari Padang, Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas teman-teman.